orang-orang di sekitar mereka juga pasti akan bilang, udah deh ngapain lu berjuang untuk kepentingan bangsa, untuk negara, kau digituin. Tapi itu menjadi indikator-indikator yang kami simpan, yang pada saatnya kami akan dorong itu sebagai hal untuk mengungkap demi kebaikan. Ketika kita berbuat baik dan kita konsisten di dalamnya, maka orang-orang baik akan selalu mendukung kita. Nah, para sedulur, para konco, sekarang kita memasuki segmen Guyon Waton. Kita akan bertanya pada Mas Novel Baswedan. Mas Novel, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mas Novel boleh menjawab, boleh tidak, tapi harus ada alasannya. Yang pertama, Mas Novel kan dikenal berani ya, dikenal berani dan bisa dibilang menjadi sosok panutan bagi semua generasi lah untuk bisa membongkar korupsi yang ada di Indonesia. Jika ada kesempatan, kita nggak tahu ya masa ke depan, kesempatan ke depan ada dukungan dari masyarakat, Mas Novel milih menjadi Kapolri atau pilih jadi Ketua KPK? Pertanyaan sulit sekali. Coba Mas. Saya pilih dua-duanya. Alasannya Mas? Alasannya begini, faktor penegakan hukum itu adalah faktor paling fundamental untuk memajukan bangsa. Kita lihat Singapura pertama kali merdeka tahun 67, apa yang dilakukan penegakan hukumnya dirapikan, negaranya rapi bagus. Polisi itu pegang faktor terbesar untuk penegakan hukum pada umumnya, dan KPK pegang faktor yang cukup besar untuk berantas korupsi di level-level tertentu, karena tidak mungkin juga KPK masuk di semua level. Jadi dua-duanya itu sama pentingnya. Kalau saya bilang lah polisi lebih penting. Kenapa? Karena kalau polisi bisa bekerja dengan baik, penegakan hukum bisa rapi semua, bisa benar, orang tidak akan berani main-main soal pajak, soal ekonomi, soal apa. Anda bisa bayangkan kalau itu bisa terjadi, maka betapa Indonesia jauh lebih cepat pembangunannya berjalan dan jauh lebih cepat maju dan berkembang. Oke, jadi pilihannya tadi sih lebih ke prefernya ke jadi Kapolri ya. Kita lihat saja beberapa tahun ke depan siapa tahu ada dukungan dari masyarakat. Dan pertanyaan kedua Mas, kemarin ada sempat viral guyon Gus Dur Mas tentang polisi yang baik, polisi tidur, patung polisi dan polisi ugem. Mas Novel dari tiga itu yang paling merefleksikan kondisi polisi sekarang itu seperti apa Mas? Apa ya? Memang begini, itu tentunya melihat banyak fenomena permasalahan orang bisa berkata begitu ya. Tapi saya secara umum, saya ingin menggarisbawahi bahwa sosok Pak Sugeng itu sosok yang luar biasa. Dan harusnya sosok itu betul-betul dilekatkan dalam pendidikan Polri agar diinspirasi oleh para anggota Polri bahwa itulah hidup yang paling mulia, yang paling hebat, powerful. Coba dilihat, tidak pernah orang bisa berkata yang buruk soal Pak Sugeng. Beliau luar biasa sekali. Dan saya yakin keturunannya beliau pun pasti akan menjadi keturunan orang-orang yang baik. Dan semoga beliau mendapatkan kebaikan yang banyak yang Allah berikan di akhirat nanti. Saya yakin. Nah, ini juga jawaban yang sangat tulen ya. Jenderal Sugeng menginspirasi semua polisi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan para anggota polisi bisa meneladani sikap dari Jenderal Sugeng. Pertanyaan ketiga Mas. Mas Novel juga sudah lama di KPK dan kemarin sempat kena tanda petik diserang lah dengan kasus penyiraman air keras. Mas Novel, menurut Mas Novel lebih tertantang mana atau lebih termotivasi mana antara membongkar kasus korupsi para politisi atau kasus korupsi di lembaga penegak hukum Mas? Lebih penting untuk dibongkar adalah penegak hukum. Karena apa? Kalau penegak hukum korupsinya dibongkar, maka kita harapkan ada efek domino. Efek domino yaitu adalah para penegak hukum ini kemudian akan mau melakukan penegakan hukum dengan baik. Nah, ketika itu yang terjadi, keuntungannya buat negara. Tapi kembali lagi, menegakkan hukum di penegak hukum ini harus dapat dukungan yang kuat sekali oleh kepala negara. Kita bisa lihat contoh di beberapa negara, masuk di lembaga penegak hukum, biasanya resistensinya kuat. Bahkan sampai beberapa resistensinya fisik. Tapi ketika melihat itu kepentingan yang mendasar, yang luar biasa, powerful, maka itu tetap harus menjadi prioritas.
Oke. Pertanyaan selanjutnya Mas, jika nanti Mas Novel pensiun dari KPK, kedepannya Mas Novel apakah memilih tetap artinya memilih untuk berprofesi menjadi politisi, atau mungkin Mas Novel akan lebih aktif di bidang sosial dan mungkin motivator gitu Mas? Ya, mungkin saya akan memilih ke sosial sekaligus berdagang gitu ya. Jadi tentunya ketika kita punya kapasitas untuk bisa memberikan pengaruh ke orang, itu mesti kita gunakan. Begitu juga untuk menolong orang. Tapi agar diri kita bisa juga berdiri mandiri ya, maka kita perlu ada suatu usaha untuk bisa mendapatkan kemandirian. Mas Novel sebenarnya legacy apa sih Mas yang pengen Mas Novel tinggalkan ke publik ketika Mas Novel nanti pensiun dari KPK Mas? Apa ya? Pertanyaannya susah sekali ini. Ya nggak susah Mas, itu menginspirasi banyak Gini. untuk bisa tertarik ke KPK gitu Mas. Ya, yang pertama begini. Saya pernah ketika saya menjadi anggota, jadi Kapolsek lah ya, saya melihat betapa efek dari suatu tindakan korupsi di level kehutanan waktu itu saya lihat. Itu betapa itu mengganggu sekali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di lokasi, di sekitar lokasi kejadian. Betapa orang yang susah itu banyak sekali dan dampaknya dahsyat. Kita bisa lihat kalau kita bisa berbuat kebaikan di situ, maka kita bisa nolong orang yang sedang kesusahan sekali. Bahkan kalau kita lihat sebaliknya, kalau kita melihat orang sebegitu susahnya, kita tidak peduli, keterlaluan sekali. Nah, sedangkan kalau kita melihat di KPK ya, atau di pemberantasan korupsi, kita bisa lihat koruptor itu lebih jahat dari perampok. Perampok yang paling sadis sekali itu, lebih jahat koruptor. Kenapa? Perampok itu sejahat-jahatnya, seserakah-serakahnya, belum pernah satu kota dirampok semua, belum pernah. Dan belum pernah perampok itu merampok orang miskin. Yang terampok pasti orang kaya, walaupun itu sama jahatnya, artinya kita nggak melihat hasilnya. Tapi koruptor itu semua satu negara dirampok bisa, diambil uangnya bisa, dan orang miskin pun kena dampaknya, bahkan yang paling parah dampaknya. Nah, ketika melihat begitu, maka berjuang untuk kepentingan berantas korupsi adalah perjuangan yang sangat mulia. Dan kembali lagi, kalaupun kita tidak berpikir untuk kepentingan orang banyak, cobalah kita berpikir kepentingan pribadi. Setidak-tidaknya dengan berbuat baik yang banyak, yang efeknya luas, kita mendapatkan pahala, dapat keuntungan dari Allah, dari Tuhan kita. Nah, ketika seperti itu, secara bersamaan juga kita sedang mendidik karakter kita menjadi orang yang baik, orang yang jujur, orang yang disiplin, orang yang matang, dan banyak keuntungan lain yang kita peroleh. Nah, itu tadi para konco. Tadi inspirasi lagi dari Mas Novel yang mungkin bisa kita jadikan panutan lah. Artinya banyak sekali pesan-pesan dari beliau. Segmen Guyon Waton cukup sekian. Setelah ini kita lanjutkan ke segmen Nendang Kondang. Tetap di The Blakon TV, Blak-Blakan no kontroversi. Nah, sekarang kita masuk ke segmen Nendang Kondang. Mas Novel, segmen Nendang Kondang ini adalah segmen yang paling inspirasi menurut penonton di The Blakon TV. Yang pertama Mas Novel. Mas Novel, sosok kondang siapa yang menurut Mas Novel menginspirasi Mas Novel dalam menjalani karir selama ini? Siapa ya? Mungkin bisa pengalaman menjadi panutan Mas Novel gitu. Begini, kalau melihat dari kepentingan memperjuangkan bangsa dan negara, kita lihat bagaimana para pahlawan pahlawan nasional kita yang berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Mereka begitu tulus, begitu optimal dalam berjuang. Bahkan setelah berjuang pun mereka nggak dapat apa-apa. Mereka bahkan kena fitnah. Beberapa di antara mereka setelah berhasil untuk perjuangan itu malah beberapa dipenjara. Tapi coba lihat, saat itu mungkin orang-orang di sekitar mereka juga pasti akan bilang, udah deh ngapain lo berjuang untuk kepentingan bangsa, untuk negara, kau digituin. Tapi beliau tidak. Banyak kita lihat Bung Hatta, Buya Hamka, dan banyak lagi yang lain. Nah, tentunya kalau kita melihat beliau-beliau yang luar biasa itu, waduh, kita lihat mereka hidup bersahaja, namanya baik, dan insya Allah dapat pahala, dapat kebaikan. Dan lihat anak keturunan mereka, semua jadi orang-orang hebat. Karena
tidak pernah ada orang berbuat jahat, mendapatkan kekayaan dengan cara ilegal, terus dikasih ke anak-anaknya, terus anak-anaknya sukses. Belum pernah ada. Yang ada adalah orang tua hidup dengan jujur, prihatin, mendidik anak dengan benar-benar, anaknya hebat-hebat. Itu kebanyakan. Jadi saya pikir kalau kita mau berpikir benar-benar, cobalah pahami, jangan mikir diri kita sendiri. Kita hidup ini nggak cuma sekarang. Kita juga perlu untuk memikirkan bagaimana generasi-generasi atau anak cucu kita hidup nanti ke depan. Jangan sampai mereka kemudian malah justru rusak gara-gara perilaku kita. Jangan sampai mereka menanggung malu, menanggung segala kesusahan gara-gara perilaku kita. Jadi itu yang saya bisa melihat sebagai inspirasi yang tepat. Oke, pertanyaan kedua Mas Novel. Sosok siapa yang sampai saat ini mendukung Mas Novel dalam mencapai kesuksesan dalam politik ke karir Mas Novel saat ini? Tentunya pertama orang tua, dan yang kedua istri, dan saudara-saudara. Itu semua pasti berpengaruh. Begitu juga dengan sahabat-sahabat. Karena begini, kalau kita lihat, orang bijak bilang begini, manusia itu seperti burung. Burung itu tidak mungkin bisa, burung itu tidak akan berkelompok dengan jenisnya. Sama seperti manusia yang berbuat baik akan kelompok dengan berbuat baik, dan mereka akan saling mendukung. Kita lihat beberapa jenis burung tertentu ketika terbang dia membentuk formasi tertentu untuk saling mendukung kebaikan. Jadi kita dengan pola begitu kita bisa saling menguatkan dengan kawan-kawan dan bisa untuk saling mendorong untuk maju secara bersama-sama demi kebaikan. Saat peristiwa penyerangan kemarin benar-benar keluarga teman itu sangat berarti sekali Mas untuk saat ini Mas. Nah, jadi kita bisa lihat yang benar-benar terlihat sebagai teman ketika kita sedang mendapat kesusahan. Nah, di situ akan jadi ujian jika kita tahu siapa sih yang benar-benar teman dan sahabat kita. Ya, termasuk kemarin kan yang pada waktu penyerangan Mas Novel itu kan banyak yang berasumsi lah. Ada yang bilang dari penegak hukum, ada yang bilang dari A, B, C, D. Kalau Mas Novel sendiri sampai sekarang masih berprasangka seperti apakah dengan kasus Mas Novel ini? Siapa sih sebenarnya di balik itu yang Mas Novel duga? Tentunya begini, saya penyidik dan kawan-kawan saya banyak penyidik, penyelidik yang mereka punya wawasan dan kemampuan investigasi yang baik. Dan secara bersamaan kami juga sedang melakukan penyidikan di banyak kasus, sehingga kami juga punya banyak fakta-fakta yang bisa kami analisis untuk menggambarkan siapa di balik penyerangan. Cuman tentunya itu tidak bisa disampaikan ke publik, tapi itu menjadi indikator-indikator yang kami simpan, yang pada saatnya kami akan dorong itu sebagai hal untuk mengungkap demi kebaikan. Kenapa? Karena kalau disampaikan sekarang, toh juga pelaku lapangannya aja masih nggak jelas. Penanganannya justru malah banyak deviasi, penyimpangan. Jadi dengan begitu saya melihat bahwa sekarang belum waktu yang tepat untuk membicarakan aktor intelektual dan lain-lain. Oke, itu kita tunggu nanti suatu saat akan Gusti Allah lah akan membuka semuanya melalui tangan Mas Novel. Pertanyaan ketiga Mas Novel, sosok kondang siapa yang sebenarnya sampai saat ini Mas Novel pengen ketemu dan belum kesampaian? Apakah tokoh, apakah ulama seperti apa ya? Siapa ya? Mungkin yang menjadi Mas Novel pengen ketemu dengan si Kiai atau siapa gitu ya? Iya. Saya kalau dulu mungkin banyak ya yang ingin saya temui belum sempat ketemu. Tapi belakangan ini semenjak saya kemudian menjadi banyak melakukan hal yang menjadi perhatian publik, orang-orang itu rasanya sudah saya temui semua. Betul. Karena kemarin terakhir itu yang sangat viral tuh perbincangannya Ustadz Abu Somad ya, bersama dengan Hotman Paris membahas tentang kasus Mas Novel. Yeah. Begitu perhatiannya Abu Somad sampai menanyakan ke Hotman Paris. Mas Novel sendiri melihat dukungan dari kalangan ulama dan kemarin dari komika, dari masyarakat yang bukan berlatar belakang hukum itu. Itu sebagai wujud apa sih Mas itu artinya Mas? Ya, tentunya begini, itulah kita menjadikan gambaran buat kita. Ketika kita berbuat baik dan kita konsisten di dalamnya, maka orang-orang baik akan selalu mendukung kita. Itu menjadi keuntungan juga untuk kita. Dan ketika orang-orang jahat memusuhi kita, tidak ada masalah. Setidak-tidaknya untungnya kalau dimusuhi orang jahat, kita tidak terpengaruh untuk berbuat seperti mereka.
Itu saya kira. Sedangkan kita ditemani atau didukung oleh orang-orang yang baik, semoga kita bisa semakin konsisten untuk berbuat baik. Oke, para saudara, para konco, guys, itu tadi 3 segmen telah kita lewati dengan Mas Novel Baswedan, segmen Sinau Bareng, segmen Guyon Waton, dan segmen Nendang Kondang. Mas Novel, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini menginspirasi banyak orang yang ada di masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.